Bang Alif Lamin memang menghendaki naik apa mau turun? Karena sudah terlanjur naik ya udah nggak apa-apa saya stay di sini nggak apa-apa kan? Iya, gitu aja. Stay di Oke, sini. Stay di sini biar inilah. siap. Oke, oke. Eh, saya kasih ke Mile dulu untuk menyapa teman-teman yang ada di bawah. Pokoknya jangan bosan-bosan. Ini malam ini ada yang baru, ada yang baru. Keren. Silakan Bang Mile. Siap, terima kasih Mr. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman yang tidak bisa naik ke atas atau belum naik ke atas, saya ucapkan selamat malam. Jangan lupa tap-tap layarnya. Juga saya minta absennya nih teman-teman, dari mana saja, typing dari kota mana saja, dari negara mana saja, bisa di typing kolom komentar di bawah. Jangan lupa terus tonton channel atau komalnya Mr. Z, karena di sini kita membahas fakta-fakta hukum, baik fakta persidangan dan logika-logika hukum. Karawang, halo selamat malam Karawang. Lumajang dari Hong Kong, wah Hong Kong, halo selamat malam Hong Kong. Taiwan, Indramayu, Rembang, Cikarang, Palembang, halo selamat malam Palembang. Wong Kito Galo, Cirebon, Taiwan, Balikpapan, wow sampai Kalimantan juga Mr. G. Surabaya, Cianjur, Garut, Madura, Malang. Oke lah, banyak dari wilayah Indonesia ya. Oh, dari Malaysia juga ini. Halo, selamat malam Malaysia. Lamongan, Bahkolis, Tanjung Pinang, Bali, aduh Bali, Punapi Gatre Bali, Abu Dhabi, Gatre. Bogor, Jember, Lampung, hadir Bang Ari Porong, silakan naik Bang Ari Porong. Korea Selatan Bekasi, tuh. Cirebon, Brunei, Mr. G sampai Brunei, Seoul, Korsel, Masya Allah mantap ini. Annyeonghaseyo Korsel, Palestina, Bogor, Sulawesi Tengah, Solo, Balaraja, Purwokerto, Kuwait. Masya Allah sampai Kuwait Mr. G. Oke lah. Selamat malam semuanya saya ucapkan. Semoga sehat selalu. Jangan lupa. Ada Bu Yayu dari Sisil. Sisil itu negara kecil terkaya teman-teman. Sisil ini luar biasa Sisil. Terima kasih. Ada bunyi-bunyi gitunya ya. Aku nggak tahu bagaimana caranya. Halo Bang Ai, selamat malam Bang Ai ya. Selamat malam Nabire. Oke, silakan dilanjut Mr. J atau saya bernarasi dulu Mr. J. Narasi dulu silakan. Itu teman-teman yang lain dinaikkan lah. Saya nggak bisa naikin Mr. J. Mbak Sela. Pakai kata-kata bim salabim. Oh ya, bim salabim, yang mau naik silakan naik bim salabim. Nah, Pak Ari naik kan. Ayo siapa lagi? Bang Ai bim salabim, Bang Ai naik. Ya. Ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia di sini, yang selalu membahas tentang kebenaran ya. Ya, terima kasih teman-teman semua yang terus pantengin Komal Mr. G untuk mengungkap fakta atau kebenaran. Ya. Selamat malam semuanya. Malam Bang Dede. Selamat malam Bang Ai. Selamat siapa nih? Bang Dede. Abah kemana Abah kok nggak kelihatan? Belum datang. Jadi izin aja Mr. J ya. Langsung. Iya. Disapa-sapa dulu kawan-kawan nih. Nanti siapa yang ini dikasih waktu untuk bersuara dulu. Ya, selamat malam Bang Alif, Mbak Jelita, Mbak Niti, Mbak Afsi, Bang Ari Porong. Selamat malam Bang Ari. Bang Ai. Selamat malam Bang Malam Mr. G, Bang Mile. Malam Bang Mile, malam Mr. G. Rafia, Aniti, Selamat malam. Sehat selalu dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan. Oke. Jadi Silakan kamu narasi apa? Bang Mile. Kalau saya sih benar dari awal prediksi Mr. G dan teman-teman semua di sini bahwa arah JPU ini memang sudah terbaca Mr. G, karena tuntutan di situ kan pembunuhan berencana. Tidak mungkin yang benar dari awal Mr. G katakan JPU keluar dari dakwaannya dalam tuntutannya begitu. Kenapa Ririn dihukum didakwa atau dituntut
hukuman mati sedangkan Priyo 20 tahun. Karena saya melihatnya begini Mr. Ji. Karena ada keterangan-keterangan terbaru Priyo yang menurut jaksa itu membantu terangnya dalam kasus ini. Itu menurut JPU, menurut jaksa ya. Membantu pihak penyidik dan JPU dalam menerangkan kasus ini. Maka dari itu tuntutan itu berbeda. Seharusnya kan kalau seandainya pembunuhan berencana, satunya seumur hidup, satunya 20 tahun, satunya 20 tahun. Satunya hukuman mati, satunya hukuman mati. Nah, tetapi karena ada peran Priyo mengatakan ada lokasi kedua, dibuangnya palu, terus akhirnya ditemukan bercak darah. Mungkin itu pertimbangan JPU untuk menuntut Priyo 20 tahun, sedangkan Ririn yang diduga atau diyakini oleh JPU sebagai pelaku utama itu tuntutannya lebih berat, yaitu hukuman mati gitu. Tapi saya melihat karena Pak Tony 2 kali ini masih ada agenda sidang di luar daerah ya, salah satu di Jakarta gitu Mr. Ji. Saya sih melihat Pak Tony ini akan melakukan banding atau langsung peninjauan kembali sepertinya Mr. Ji. Top. Jangan salah narasi, jangan salah narasi. Banding itu kapan, kasasi itu kapan. Nanti saya jelaskan dulu ya. Oke ya. Seandainya sudah divonis gitu Mr. Ji. Ya. Kalau ini kan masih ada replik duplik dulu Mr. Ji. Kita jangan melihat vonis dulu. Ini baru tuntutannya ya. Oke, siap Mr. Ji. Oke. Oke, itu aja dulu Mr. Ji karena ada keterangan Priyo yang diduga membantu penyidik gitu. Oke. Nanti saya juga narasikan itu, tenang aja. Sekarang kita ke Jelita. Terima kasih Jelita sudah tidur kemarin. Terima kasih udah dibully, Mister. Iya, Rin. Memang harus gitu. Ya, silakan. Sesuai prediksi, Mister. Ya. Sesuai prediksi. Ya, sesuai prediksi ya, Mister. Ya. Betul, sesuai prediksi ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih buat ya teman-teman yang udah selalu setia hadir di Komal Mr. Z. Komal penuh fakta dan data. Ya ada ini ya Mr. Z. Maksudnya tuntutan 20 tahun. Tuntutan 20 tahun ya saya rasa ya ada salah dari tuntutan yang dibacakan jaksa Mr. Z. Saya yang kurang update ini ya. Sepengetahuan saya selama ini saya mendengar bahwa Priyo itu hanya melihat, tetapi di dalam tuntutan jaksa hari ini bahwa Priyo itu menenggelamkan bocah walaupun atas perintah Ririn. Bocah umur berapa bulan tuh? 6 bulan. Itu luar biasa Mister Maka pantaslah kalau seandainya jaksa itu menuntut 20 tahun, tapi menurut saya pribadi kurang Mister. Kurang. Di sini Mister banyak sebenarnya yang menjadi pertanyaan atas tuntutan jaksa itu Mister. Saya mencatat semuanya Mister dari A sampai Z, takut lupa ya. Jaksa menuntut majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan Priyo Bagus Setiawan bin almarhum Nurjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan menempatkan atau membiarkan melakukan dan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Ini luar biasa Mister. Saya baru tahu ini. Baru tahu ternyata dia juga terlibat dalam pembunuhan, bukan hanya melihat saja. Lalu kemudian menyatakan barang bukti berupa 1 buah cangkul warna coklat panjang, kemudian 1 buah flash disk yang berisi rekaman CCTV, foto olah TKP, serta video penemuan BB polisi. Artinya Mister, kalau demikian, berarti BB itu udah sah dong Mister? Berarti BB tersebut sudah sah. Ya kan Mister? Sampean ngomong dulu aja. Lanjut. Iya, Mister. Lalu kemudian kita melihat ini Ririn, hukum mati, tuntutan dari jaksa yaitu hukum mati. Kalau
menurut saya, Mister, hari ini cuman ada satu yang belum terungkap ya, Mister. Apakah yang diberikan kepada jaksa yang kemarin diminta hakim itu diberikan atau tidak kepada jaksa? Yang sudah pasti tidak dihadirkan adalah saksi digital forensik. Jadi menurut saya bagaimana mungkin jaksa itu menuntut hukuman mati tanpa bukti-bukti yang diminta oleh hakim itu dipenuhi. Ini buat saya luar biasa, Mister. Buat saya luar biasa. Saya setuju kalau mereka benar-benar pelakunya untuk dihukum mati. Saya amat sangat setuju. Bahkan 20 tahun pun tidak pantas untuk Priyo. Dia harus sama hukuman mati karena perencanaannya ternyata terbukti, Mister. Kalau menurut jaksa ini ya, pernyataannya terbukti secara sah dan meyakinkan, ikut merencanakan. Jadi kalaupun dia hanya dia mengatakan terjadi perubahan di persidangan itu, Mister, itu rasanya tidak bukan hanya membantu, toh dakwaan jaksa juga pun bersama-sama. Hanya berbeda lokusnya, ada 2 tempat, lalu kemudian lokasi di mana penemuan palunya, itu aja. Tapi tuntutan jaksa di sini secara sah dan meyakinkan ikut merencanakan, Mister. Ikut merencanakan. Toh di dalam kesaksian daripada saksi verbalisan itu menyatakan bahwa Priyo tidak membantu. Jadi tidak ada alasan sedikit pun yang membuat dia dihukum lebih ringan dari Ririn. Demikian, Mister, dari saya. Oke, itu pembukaan yang bagus. Tenang, semua yang Anda sampaikan akan terakomodir dengan sendirinya. Satu-satu terlebih dahulu. Ini ada Bang Alip. Bang Alip, ayo narasi dulu Bang Alip. Oke, baik Pak Mr. J. Baik. Jadi gini Mr. J, Ya. terkait dengan tuntutan JPU, ini sih kalau bagi saya memang sudah bukan hal yang baru lagi ya, terjadi hal seperti ini gitu. Whatever lah dengan tuntutan-tuntutan itu, di mana kalau menurut saya kan nilai pembuktian dari semua yang tersuguh di dalam persidangan itu kan minim sekali gitu loh. Tidak ada nilai-nilai pembanding, bukti-bukti pembanding yang telah dihadirkan di dalam ruang persidangan tersebut. Itu satu. Oke, whatever lah tentang tuntutan dari JPU ya. Gitu. Kita sudah bisa memprediksi dari awal bahwa memang keinginan mereka itu seperti ini. Bahkan Warung Rakyat Berita pun sudah memprediksi bahwa sepertinya hanya mereka 2 orang ini yang harus dan akan menjadi terdakwa gitu loh. Nah, kemudian saya juga punya asumsi dong, gitu kan, bahwasannya dengan perubahan keterangan Priyo, ini ada sesuatu hal, gitu kan, yang mungkin sebagian orang punya penilaian yang sama terhadap saya, yaitu satu, untuk menghilangkan 4 tersangka yang di awal sudah dijelaskan, sudah diterangkan gitu loh. Jadi semata-mata untuk menghilangkan 4 tersangka tersebut. Oke lah. Kemudian saya juga timbul pertanyaan ya. Di ruang persidangan tadi, apakah JPU telah memenuhi permintaan dari majelis hakim untuk menghadirkan ahli digital forensik? Itu satu. Yang kedua, apakah dia sudah memenuhi permintaan majelis hakim untuk menghadirkan bukti asli pembanding dari berkas-berkas DNA tersebut? Itu aja Mr. J. Baik, artinya kita masih mempertanyakan ya, apakah permintaan dari hakim kemarin dipenuhi atau tidak. Tapi nanti kita bahas nanti ya. Terima kasih itu Bang Alip. Ini ada Niti, Niti, silakan Niti. Loh, kamu ada di atas kok dia meniti? Kita ke Bang Dede dulu. Teman-teman, sekali lagi ya, teman-teman, nanti setelah ada narasumber, mohon maaf ya, mungkin saya nanti secara otoritas saya akan mengeluarkan dulu biar narasumber yang naik ya teman-teman ya. Untuk malam ini kita
saya tampung dulu semuanya deh, ya. Silakan. Izin Bang Ji. Mr. Ji izin, nanti bila mana ada narasumber, saya turun ke bawah, saya pantau di bawah, seperti biasa saya jaga gawang. Oke? Oke, iya. Terima kasih. Bang Dede, silakan Bang Dede. Terima kasih Mr. Ji. Selamat malam semua. Malam. Ya, melihat putusan Prio, kalau menurut saya sih terlalu ringan ya. Karena di dakwaan awal secara bersama-sama itu turut melakukan perbuatan. Dan yang tadi dikatakan Mbak Jelita, ini juga saya baru tahu kalau terbukti juga dia yang menenggelamkan. Jadi kalau 20 tahun itu bagi saya terlalu ringan. Nah, semuanya prediksi betul. Ini kalau sesuai dengan dakwaan jaksa ya otomatis hukuman mati. Paling enggak kalau Prio katakanlah kalau sesuai dengan narasinya yang pertama hanya ikut menguburkan, itu mungkin bisa lah seumur hidup itu. Kalau 20 tahun itu terlalu ringan. Dan menyikapi mengenai GC-nya Prio, itu desas-desus ternyata tidak terbukti. Dan saya menunggu 2 minggu lagi itu juga sangat tidak mungkin ya. GC dihadirkan akan di ACC atau ditolak 2 minggu lagi. Ini saya juga menunggu sidang berikutnya mengenai pledoinya nanti, replik maupun dupliknya nanti. Dan saya juga mencermati sih mengenai ini kasus yang sedemikian rupa yang banyak kejanggalan itu belum terungkap di sini. Kalau saya melihat dari kasus ini ya, bukan kasus yang remeh-temeh, hanya sekedar sewa mobil, jual beli sembako, tapi berakibat fatal hilangnya nyawa yang sedemikian banyak. Ada di balik, saya mengira ada di balik itu semua. Ada konstruksi yang besar di balik itu semua, tapi tidak terungkap. Nah, saya itu sangat menyayangkan ya, hanya Prio yang menyatakan itu, tapi kemudian dicabut lagi kan. Tapi si Ririn tidak ada ungkapan itu. 4 pelaku di balik itu semua tidak terfokus di dalam persidangan ini. Itu yang menjadi tanda tanya besar bagi saya. Dan saya mungkin di pledoi nanti apakah mungkin itu nanti bisa disampaikan oleh penasihat hukum Ririn atau enggak di repliknya nanti juga, saya kurang tahu itu nantinya. Saya kira dari saya itu saja sih Mr. C. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Dede. Nanti saya tampung dulu semua nanti di ini ya. Kita untuk opening dulu. Ini dari Ari Porong dulu, Ari Porong, silakan Ari Porong. Makasih Mr. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mr. Ji, Bang Mile, Bang Alif, Mbak Via, Mbak Kaniti, Bang Ismi, Bang Dede, Abah. Selamat malam, Mbah. Oh ya, Abah. Bawah ini ya. Selamat malam semuanya teman-teman yang di bawah. Ya, sesuai dengan prediksi kita semua kan Mr. Ji. Iya. Karena Ririn pasti bakal dituntut hukuman mati dan Prio 20 tahun. Tapi sabar teman-teman, perjalanan masih panjang. Masih banyak skema-skema yang akan berubah ini. Kalau menurut saya perjalanan masih panjang ya Mr. Ji. Intinya kita tunggu lagi. Ari Porong. Apa Mr. Ji? Tolong disapa dulu Kopi Pahit, itu ada protes di bawah itu, tolong disapa. Oh iya, Bang Kopi Pahit. Kan semuanya yang di bawah Bang Kopi Pahit udah disapa-sapa. Ketinggalan sini Bang Kopi Pahit, jadi di bawah ini ya. Iya, lanjut. Oke. Ya, jadi semua itu karena tergantung ini ya, walaupun perannya Prio terlalu banyak ya di dalam bacaan tuntutan tadi.
Tapi ya kembali lagi, selama perjalanannya persidangan ini, Prio sangat-sangat membantu ya, sangat-sangat membantu, itu sangat-sangat meringankan. Meringankan siapa? Meringankan pekerjaannya JPU dan penyidik ya. Makanya saya prediksi kemarin Prio kalau nggak ini apa namanya hukuman seumur hidup, kalau nggak mati 20 tahun tuntutannya. Jadi terbukti Prio dituntut 20 tahun, tapi kembali lagi teman-teman, yang namanya JPU berhak menuntut, tapi yang berhak memutuskan hanya hakim. Itu dulu Mr. G, saya mau dengar dulu narasinya nanti. Terima kasih semuanya. Ya, mengenai pinggir-pinggir jurang nanti ya, sabar ya, sabar. Oke. Bang Ai, selamat malam Bang Ai. Selamat malam Mr. G, selamat malam semua yang di atas dan yang di bawah. Malam Bang Ai. Malam. Iya, Malam, kalau Bang. saya kemarin sama prediksi dengan Bang Ari Porong. Cuman ini yang menarik, saya punya kesimpulan dikit terkait apa peristiwa hari ini. Jadi hari ini putusan tuntutan JPU itu memuaskan sebagian orang yang menggunakan perasaannya, tetapi menyisakan lubang black hole buat mereka yang menggunakan logika dan nalarnya. Kira-kira begitu, Misteri. Tanggapan saya terkait tuntutan JPU hari ini. Oke, saya tahu ada yang menyisakan ya. Menyisakan apa? Menyisakan tanda tanya. Masalah tanda tanya mah urusan belakang itu. Yang penting Abah dulu lah. Abah, bagaimana ini Abah? Ya, selamat malam Bang Ji. Ya Abah. Malam semuanya yang ada di komarnya Bang Ji juga. Malam, Mbak. Suaranya Bah kecil Bah, izin maaf. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Sehat Bah. Suaranya kok kecil Bah? Maksud sih? Kecil Ya, ya? Bah, kecil Bah. Makan malam sudah selesai belum? Oh, sudah. Ini agak gede nih kayaknya sekarang ya. Ya Bah, sudah Bah. Kecil. Ya. Jadi ya namanya berbeda pendapat itu kan biasa. Kecil Bah, nggak kedengeran Bah suaranya. Bentar. Nggak keluar Bah suaranya Bah. Izin. Abah lagi di kebun. Kalau sekarang gimana? Bagus, Bagus kah? bagus. Agak digas sedikit. Agak digas sedikit, oke. Ya, Nah, masa dakwaan dengan tuntutan berbeda. Biar aja, walaupun menurut kita, menurut KUHAP, ya, ada beberapa alat bukti yang dipaksakan tapi legalitasnya diragukan. Contoh apa? Seperti tes DNA, fotokopi. Ahli digital forensiknya juga tidak bisa dihadirkan. Ya kalau dia memaksakan dengan tuntutannya sesuai dengan dakwaannya sah-sah aja. Memang itu kewenangannya JPU. Tapi bisa nggak meyakinkan hakim bahwa apa yang dituntut, ya semuanya keputusannya ada di hakim. Hakim bisa yakin nggak seyakin-yakinnya dengan alat bukti yang ada. Nah ini kan tahapannya masih jauh ya. Mungkin setelah ini ada pledoi. Setelah pledoi ada duplik, ada replik, baru putusan. Demikian. Bang Ji, karena suaranya kecil harus ganti HP dulu kayaknya ini. Terima kasih. sudah bagus Bah, sudah bagus ini, sudah bagus. Sudah cakep seperti Dilanjut dulu ya. Sementara seperti itulah prolognya ya. baik. Udah habis ini ya, tinggal niti aja yang belum ya.
teman-teman semua, jadi apa yang kita sampaikan sebenarnya ini sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu ya teman-teman ya. Namun kita bisa kok menyimpulkan apa sebenarnya yang terjadi. Tapi nggak ada masalah teman-teman. Kita memberikan masukan, dorongan kepada mereka-mereka. Tapi nyatanya hanya 2 orang inilah, nggak ada lain. Hanya 2 orang inilah yang ternyata gitu ya, yang ternyata dijadikan sebagai terdakwa. Coba teman-teman pikir bareng-bareng dengan saya. Saya tadi ngobrol panjang. Begini, mana mungkin 2 orang ini, mohon maaf ya, 2 orang ini sudah melakukan pembunuhan, kemudian menggali lubang, hanya 2 orang loh, menggali lubang, kemudian menguburkan, itu pekerjaan yang capek banget. Tapi diyakini sebagai orang inilah yang melakukan pembunuhan berencana. Saya pribadi masih tanda tanya, tapi bukan sekarang ya teman-teman ya, bukan sekarang. Nanti pada saat mau ke pinggir-pinggir jurang. Yang berikutnya adalah tadi Abah sudah mengatakan bahwa dengan alat bukti yang seperti itu kita lihat bersama bagaimana permintaan hakim tidak bisa dipenuhi, kemudian bagaimana permintaan itu hak daripada pengacara untuk mohon kiranya dihadirkan tidak terpenuhi. Nampaknya sudah tiba waktunya, sudah tidak ada lagi kompromi. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus membacakan tuntutan karena waktunya sudah mendesak. Waktunya sudah habis. Oleh sebab itu maka ketika kita membaca dakwaannya kawan-kawan, ayo yang sudah membaca dakwaannya siapa? Ketika membaca dakwaannya, kemudian mendengarkan fakta-fakta persidangan dan menyimak tuntutan, yakin ini berbeda. Itu. Yang kedua adalah ketika kita berbicara dengan fakta bahwa yang didakwakan adalah pembunuhan berencana, semua sudah mendengarkan. Artinya apa? Kedua-duanya ini bersama-sama turut merencanakan dan melakukan pembunuhan. Maksudnya begitu. Apapun tugasnya mereka bersama-sama. Bukan, nggak ada pasal pembunuhan yang lain, nggak ada. Pembunuhan berencana inilah yang sudah dititik beratkan bahwa direncanakan untuk menghabisi 5 nyawa ini. Kalau benar dakwaannya begitu. Buktinya adalah dengan menuntut Priyo 20 tahun penjara, itu makna daripada jaksa meyakini adanya pembunuhan berencana dan Priyo terlibat. 20 tahun penjara itu adanya hanya pada ancaman terhadap pembunuhan berencana. Kalau di pembunuhan biasa itu tidak begitu ancamannya. 15 tahun, tapi ini kan 20 tahun. Kalau 20 tahun itu berarti pembunuhan berencana. Karena di situ ada hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman 20 tahun penjara. Ini ancamannya. Ketika Ririn dan Priyo dituntut, ini masuk kategori itu. Ririn karena keterangan Priyo, maka Ririn dituntut hukuman mati. Priyo karena pengakuannya sendiri loh ini Priyo nih. Pengakuannya sendiri dan fakta-faktanya sendiri Priyo dituntut 20 tahun penjara. Artinya apa?
mereka diyakini telah melakukan pembunuhan berencana oleh jaksa. Kalau Ririn ini kan karena keterangan daripada Priyo. Kalau Priyo karena keterangannya sendiri. Apa keterangannya Priyo sendiri? Ya, itu palu saya. Oke, itu keterangan Priyo. Ya, saya melihat. Ya, saya menyaksikan. Ya, saya menonton. Ya, saya menguburkan. Ya, saya melap-lap. Iya, iya semua. Iya, saya ngambil uang. Iya, itu karena pengakuan Priyo sendiri. Nah, kalau Ririn atas pengakuan Priyo. Inilah yang menjadi dasar jaksa membacakan tuntutannya tadi. Priyo dituntut 20 tahun penjara, itu masih dalam kategori pembunuhan berencana, dan Ririn dituntut hukuman mati terkait juga dengan pembunuhan berencana. Itu yang diyakini oleh jaksa. Teman-teman, saya pribadi sampai detik ini nggak yakin bagaimana bisa alat bukti yang seperti itu yang ditampilkan itu mampukah meyakinkan hakim. Kalau hakim yakin ya saya tidak tahu, ya kan? Alat bukti ini justru dipertanyakan. Teman-teman sepakat ya dengan saya ya, dipertanyakan. Ada hal yang aneh. Meskipun dinyatakan ada bercak darah, ada CCTV, namun nampaknya jaksa sendiri pun nggak yakin, apalagi hakim, karena dakwaan yang disampaikan itu nggak sama dengan fakta persidangan. Justru fakta persidangan itu sangat membagongkan, membagongkan, bingung nih. Oke. Yang berikutnya adalah banyak di teman-teman. Ada yang senang, betul. Sebagian orang senang sampai wow, senang. Tapi apakah itu sudah yang kita inginkan, mencapai keadilan? Hukum itu kan harus adil. Adil itu maksudnya bukan terus kalau memang dia bersalah dan ada buktinya, nggak ada masalah. Oke lah, nanti kita bahas ya. Di tempat-tempat lain ada yang mengatakan bahwa itu tidak perlu digital forensik. Oh maaf, justru ini seharusnya para pengacara belajar dari kasus ini. Jangan kemana-mana. Ini kasus, meskipun tadi disampaikan kepada teman-teman ya, teman-teman sudah menyampaikan itu. Bang Dede tadi juga menyampaikan bahwa kasus ini jangan bilang sederhana, bilang ini pembunuhan, ini orang mati, ini pelakunya. Bukan itu. Kemarin kita sudah bahas, ada trik dan intrik di dalamnya. Tapi sayangnya trik dan intrik itu kayaknya nih jauh dari pemikirannya bapak-bapak yang ada di sana. Yang kedua, atau memang sengaja inilah yang ada. Silahkan dijalankan. Begitu kawan-kawan. Nih ya, saya ini sudah masuk kepada poin-poin. Saya ingin kembali lagi mendengarkan dari Bu Jelita terkait apa yang Anda dengar tadi ketika jaksa membacakan tuntutannya. Peran Priyo atau peran Ririn seperti apa? Alat bukti yang diminta oleh hakim apakah sudah dihadirkan atau belum? Silakan Bu Jelita, waktu Anda. Iya, demikian Mr. Z. Ojo turu. Ora turu. Ya, demikian Mr. Z. Begini, kalau
Tadi yang saya dengar di dalam tuntutan jaksa itu, dia menyatakan bahwa barang bukti berupa satu buah cangkul warna coklat dengan panjang sekian, lalu kemudian langsung ke poin 50, apa kalau nggak salah, satu buah flash disk yang berisi rekaman CCTV, foto olah TKP, video penemuan BB polisi apa kurang jelas juga suaranya. Oke. Lalu kemudian dokumen hasil Celebrate digital forensik. Dan semua, udah itu doang yang saya dengar itu, Mister. Semuanya dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan pada sidang Ririn. Menetapkan terdakwa agar terdakwa membayar sebesar Rp10.000 gitu. Lalu kemudian saya tadi juga sempat menyimak karena itu kan sepotong-sepotong ya VT Mister. Jadi sebenarnya saya pengen dengerin itu secara utuh. Maksudnya jaksa pasti dalam tuntutannya itu dia menyebutkan kronologinya lagi kan Mister. Nah, dasar-dasarnya mengapa dia menuntut Prio itu 20 tahun. Tapi VT yang lewat itu ya separuh-separuh, akhirnya kita nggak bisa Mister nggak bisa melihat. Tapi setidaknya dari yang separuh-separuh itu kita tahu bahwa jaksa itu sudah mengikuti keterangan Prio, Mister. Iya, benar. Lari dari dakwaan. Dia lari dari dakwaan. Sementara jadi artinya gimana Mister? Kalau kayak gitu artinya dia tidak bisa membuktikan dakwaannya terus tiba-tiba dia merubah dengan mengikuti perkembangan dari persidangan. Itu apakah itu dibolehkan atau tidak? Lalu kemudian ada yang saya mau tanyakan nih Mister mengenai vonis nantinya gitu. Apa udah boleh masuk ke vonis belum nih Mister? Belum ya? Ini kan baru tuntutan. Tuntutan aja ya Mister. Ya. Iya. Belum lah, sabar. Kita Gitu ya, bahas. udah gak sabar juga sih. Iya, kita bahas apa yang diucapkan jaksa saja. Jadi kita fakta-fakta yang kita ceritakan. Nanti pada saatnya akan kita sampaikan ya. Silakan. Siap. Jadi Mister, sebenarnya cuma sedikit yang bisa saya dengar sih Mister. Hanya tuntutan di sini kan, hanya tuntutannya 1, 2, 3, 4, 5 lah poin-poinnya itu semua. Sampai menetapkan terdakwa membayar sebesar 10.000. Oke. Jadi itu aja sih Mister yang bisa saya sampaikan. Nggak ada yang menarik sih menurut saya dari tuntutan jaksa itu karena udah menyimpang jauh dari dakwaan yang dia sampaikan. Tapi yang jelas tidak kalau menurut Bang Alif itu Prio sukses untuk menghilangkan pelaku yang lebih dari 2 orang itu, Mister. Hanya itu aja sih ininya, Mister. Demikian, Mister. Terima kasih. Saya mau nanya dulu, tolong dijawab dulu. Di dalam fakta-fakta ini ada nggak yang dilihat di sidang ya? Ada nggak permintaan hakim yang dipenuhi? Seperti kemarin menghadirkan fotokopi, kemudian mesin fotokopinya dibawa, ada nggak begitu? Dari VT yang beredar itu belum muncul, Mister. Itu makanya jadi pertanyaan sih. Itu belum muncul. Oke, berarti benar yang tadi yang awal ya. Terus terkait dengan ahli dari digital forensik, apakah juga nggak ada? Nah, itu jelas tidak ada, Mister. Kalau ada pasti udah keluar VT lebih awal itu. Tidak ada, Mister. Kalau mengenai DNA, Mr. G, itu kalau menurut jaksa itu cukup hanya dengan surat aja, tapi dari pengacaranya dia meminta untuk dihadirkan ahlinya sehingga bisa menjelaskan. Yang saya dengar itu tadi. Dan hakim memasukkan itu sebagai catatan. Terima kasih. Ya teman-teman, ya ada yang tertawa-tertawa juga di sini, yang bilang aneh-aneh itu. Kita ini berbicara apa ya? berbicara fakta-fakta ya, fakta-fakta. Kita tidak sedang mendukung siapa-siapa. Fakta-faktanya aja coba Anda lihat sendiri ya. Artinya tidak ada yang diminta oleh hakim dan langsung pembacaan tuntutan demikian, Bu Jelita? Benar, Mister.
Oke, terus tadi ada peran Prio tadi yang agak agak apa namanya mengagetkan saya tadi, apa itu? Ya, ini gini, Mister. Jadi ini juga disebutkan oleh jaksa di dalam tuntutannya di situ, yaitu saya bacakan nih, Mister ya. Iya, iya, iya. Kami selaku gini, tunggu sebentar, supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: satu, menyatakan Prio Bagus Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain dan menempatkan atau membiarkan melakukan dan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Nah, di dalam VT yang lain, Mister, di dalam VT yang lain itu dijelaskan perilakunya yang terhadap anak tersebut yang dilakukan oleh Prio, yaitu ya ketika anak setelah melakukan pembunuhan terhadap Eis, lalu anak itu nangis, kemudian diangkat oleh disuruh Ririn untuk mengangkat anak itu, lalu dibawa keluar. Lalu Ririn memerintahkan Prio untuk menenggelamkan anak tersebut. Lalu dilakukanlah oleh Prio. Nah, ketika kembali lagi, Prio melihat Ririn memukul anak yang pertama. Demikian, Mister. Artinya di sini ada satu hal yang luar biasa, Mister. Bahwa Prio itu ternyata tidak hanya menonton, tapi juga ikut menghilangkan satu nyawa. Demikian, Mister. Oh, iya, iya. Berarti ada kalimat bahwa atas perintah Ririn, Prio menjalankan perintah itu dengan menenggelamkan yang 8 bulan itu ya? Betul, Mister. Loh, kan dia marbot, masa mau? Tapi oke lah ya, itu kan tuntutan daripada jaksa. Jaksa mendasari keterangan itu. Tidak tahu keterangannya dari mana itu, apakah itu juga diakui oleh Prio atau tidak, saya tidak tahu ini. Nah, mungkin nanti pengacaranya yang ini ya. Oke, terima kasih ya. Ada ini ya, ada gambaran bahwa Prio terlibat menenggelamkan bayi yang usia 8 bulan tersebut. Jadi bukan hanya melihat saja begitu ya. Tambahkan Oke. dikit ya, Bang Ji. Ya, Nambahkan silakan Abah, silakan. sambil ngetes volumenya ini terdengar atau tidak gitu ya. Iya. Ya, tadi kan standar JPU lah membuat tuntutan kan seperti itu. Harus seyakin-yakinnya. Ya, boleh mempunyai keyakinan. Tapi didukung nggak dengan alat bukti yang sahih gitu. Ya, Sesuai KUHAP ya. ya. Dibilang sahih itu bukan dengan perasaan tapi dengan KUHAP. Kita kan tahu kebanyakan narasi, ya kan? Tapi bukti-buktinya minim. Dengan ahli tidak dihadirkan, dengan dihadirkannya fotokopi, nah, itu juga akan menjadi pertimbangan hakim, dan perjalanan ini masih jauh. Ya, baru sampai di tuntutan. Belum ada perlawanan. Replik duplik baru putusan. Ya, kalau memang pengacaranya tidak puas dengan putusan, ya dia banding. Bisa kasasi. Ada nopum, bisa PK dia. Ya, jadi masih lama ya. Nah, tapi kita berbicara baru sampai tuntutan aja. Ya. Dalam tuntutan kalau menurut saya pribadi ya itu tadi. Jadi alat buktinya tidak terang benderang lah. Oke. Ya kalau klausulnya yang dibuatkan JPU ya seperti itu standar lah. Memang demikian redaksinya bunyinya gitu. Itu aja Bang Ji, terima kasih. Oke. Izin bertanya boleh Mr. Ji? Izin Mr. Ji, sebelum saya turun, nampaknya ada yang mau naik nih, Bu Retno. Sebelum saya turun, saya ikut bernarasi sebentar. Boleh, silakan. Oke.
Jadi sekali lagi menurut saya hukum ini masih saja sangat membahayakan, khususnya kepada rakyat-rakyat kecil ya, kaum-kaum yang lemah gitu kan. Padahal kita tahu dibuatnya undang-undang baru, KUHP, KUHAP baru itu untuk meninggalkan gaya-gaya penjajahan kolonial, di mana selalu berulang-ulang ketika ada sesuatu hal, ya khususnya rakyat kecil yang tidak bersalah, kemudian dipidana dengan seenaknya. Nah ini masih saja terjadi, saya lihat, gitu loh, masih saja terjadi. Cuma alhamdulillahnya kita berharap di sini kepada majelis hakim ya, kepada hakim di dalam pengamatannya itu ya sama halnya lah. Kita juga mengamati bahwasanya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan rekayasa di dalam kasus ini gitu loh, Mr. G. Begitu kan. Nah sekarang saya ingin menantang kepada kubu sebelah ya, kira-kira sosok yang tertangkap di CCTV di jam 05.01 itu siapa? Kalau memang mata kalian tuh benar-benar tidak picak, itu satu. Yang kedua, tunjukkan keberadaan Budi atau masuknya Budi di dalam toko. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, bisa nggak menunjukkan bukti-bukti CCTV yang utuh di depan rumah TKP? Itu aja. Karena memang banyak sekali yang tertutup di dalam hal ini gitu loh, Mr. G. Banyak sekali yang disembunyikan dan saya khawatir dimusnahkan. Jadi seperti itu. Memang lagi dan lagi kita akhirnya mempunyai kesimpulan bahwasanya kasus ini cacat segala-galanya. Ya, hukum ini hukum yang penuh dengan rekayasa. Sekian dari saya, Mr. J. Saya izin turun ke bawah untuk. Saya tanya dulu. Gimana, Mr. J? Boleh. Tadi menyebut kubu sebelah itu maksudnya yang bisa menunjukkan kan harusnya jaksa. Jaksa ya maksudnya ya. Oke. Karena diksi dan narasi mereka mengatakan bahwasanya alat dan barang bukti itu sudah fix, sudah sempurna gitu loh. Nah sekarang fix dan sempurnanya itu gimana? Bukti-bukti pembandingannya tidak ada, kan gitu, Mr. J ya? Iya. Ya kan? Iya. Gitu. Iya. Oke, silakan kubu sebelah silakan tunjukkan CCTV-nya yang utuh kubu sebelah ya. Ya, itu. Dan satu lagi sosok yang tertangkap di CCTV di jam 05.01 itu siapa? Coba kalian typing itu sosok siapa kira-kira? Priyoka atau orang lain? Nanti kita bisa cek ininya psikologinya gitu. Iya. Kira-kira masih waras nggak kan gitu. Mungkin itu aja Mr. G ya dan kawan-kawan, saya izin turun ke bawah untuk nanti diganti sama kawan yang lain. Baik, terima kasih Mr. J. Terima kasih Bang Alif, terima kasih. Sama-sama Mr. J. Mungkin boleh bertanya Mr. J. Boleh. Mile, silahkan Mile. Ya, kalau sidang kemarin kan ini ya Mr. J, ada keberatan dari pihak terdakwa Ririn yang didampingi oleh Pak Jerry. Itu kan ada keberatan dari kuasa hukum terdakwa bahwa jangan dulu dibacakan tuntutan sebelum dihadirkan ahli gitu. Tetapi pada hari ini ahli pun tidak dihadirkan dan juga bukti surat tersebut belum tahu ya keabsahannya, maksudnya apakah ada pembandingnya atau tidak. Itu tetapi tuntutan tetap dibacakan. Bagaimana itu Mr. J dalam hukum? Sekian, terima kasih Mr. J. Oke, Bang Mile, sabar dulu, saya ceritakan dulu ya. Aduh, kamu minta naik tapi kamu berisik, Sinta. Aduh, susah ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya, biarin aja. Begini Bang Mile, pembacaan dakwaan itu prosedur sidang. Pembuktian itu prosedur sidang. Pembacaan tuntutan itu prosedur sidang.
mengenai boleh atau tidak boleh, prosedurnya dulu dijalani. Nah, sekarang hakim menilai sah atau tidaknya alat bukti, benar atau tidaknya tuntutan. Itu kan belum nih, belum. Bagaimana caranya? Ada kesempatan para pengacara-pengacaranya, oke? Para pengacara-pengacara itu nantinya melihat fakta-fakta persidangan, apakah yang akan disampaikan kepada hakim, termasuk diantaranya adalah membantah dalil-dalil tuntutan tadi. Sabar dulu. Kalau saya itu ngomong apa saja boleh, gitu loh. Apakah benar ucapan saya atau tidak, hakimlah yang menilai. Sama juga teman-teman semua ini. Aku ngomong apa saja semau saya. Tapi yang benar atau tidak, teman-teman yang menilai. Nah, itulah situasi di sana. Fakta adanya permintaan pihak pengacara yang meminta agar ahli digital forensik dihadirkan. Ahlinya dihadirkan. Kemudian ahli kaitannya dengan DNA, kertasnya itu dihadirkan. Ditunjukkan, bukan dibacakan. Karena kemarin sudah ditanya, itu yang menulis siapa, yang membuat siapa yang tanda tangan. Kalau nggak ada itu semua, jadi hakim juga nggak mungkin ngambil menjadi alat bukti. Ngono loh. Sabar dulu ya. Selamat datang Bang Don. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mister, selamat pagi. Yap. Pagi luar biasa. Siap, Mister. Narasi, Lagi Mister. sibuk? Lagi sibuk nih. Ya, asal nongkrong di gang kita. Oke, Ya, oke. Mister. Oke, bagaimana narasi Anda? Silakan. Kalau saya, Mister, melihatnya ya, kalau saya nih teman-teman ya, ingat-ingat nih, kalau Bang Don nih, ya nggak ada yang spesial menurut saya. Jadi, Ya. kalau saya bilang nggak ada yang spesial, ya sudah kewajiban JP. Suaranya agak lompat-lompat nih Bang Don. Mister. Nggak tahu. Halo, Mister Ji, udah jelas? Ya, udah. Halo? Ya, sudah, bagus. Ya. Oke, jadi intinya nggak ada yang spesial lah menurut saya. Kenapa? Ya memang di peradilan manapun di Indonesia, kewajiban jaksa membuktikan dan surat dakwaannya dihadiri persidangan dan pasal-pasalnya sesuai lah. Dan yang saya lihat tadi itu kan intinya 4 Ririn, 1 Prio yang bayi oleh Prio. Jadi nggak ada yang spesial kalau jaksa menuntut seperti itu ya sebenarnya udah saya prediksi yang memang di dakwaannya kan 459 atau 340 itu. Nah yang paling penting sekarang ya keyakinan hakim. Nah tadi ada Bang Mile nanya, kan ada permintaan dari Pak Jerry, itu rekannya Pak Tony terkait menghadirkan ahli digital forensik. Kalau saya gampang aja jawabnya itu, jangankan PH Tony, hakim aja minta belum muncul-muncul itu barang. Apalagi pengacara yang minta kan gitu. Nah tapi Mr. Z ada yang menarik kemarin itu. Jadi kemarin sebelum tuntutan ini kan ada bahasa dari hakim begini. Besok jadwal tuntutan. YPU apakah masih mau menghadirkan aslinya atau tidak? Ada pertanyaan itu dari hakim. Berarti kan hakim nggak maksa-maksa banget. Terserah kalau nggak hadir berarti saya punya penilaian sendiri. Nah itu logikanya. Nah jadi nggak ada dijawab oleh JPU. Kami akan tetap menghadirkan aslinya yang mulia. Nah tadi Mbak Via nyampein nggak ada yang dihadirkan, aslinya nggak. Nah tapi tadi saya di Komal Mas Wanto itu infonya di chatting ya, saya sih nggak lihat videonya memang.
sebelum pembacaan itu infonya sudah dihadirkan ke meja hakim, tapi belum terkonfirmasi nih Mr. Z. Ya, tapi itu saya baca di chat di bawahnya aja. Nggak tahu benar sudah dihadirkan atau enggak tuh yang pembanding hasil DNA. Nah, jadi kesimpulannya kalau menurut saya sih nggak ada yang spesial. Memang itu sudah tanggung jawabnya JPU untuk memperjuangkan dakwaannya. Jadi dari rangkaian tadi yang saya baca, yang dibantah sama JPU itu hanya lokus terkait kios saja. Kalau keterlibatan Prio, kemudian perencanaan Prio bersama Ririn, kemudian Prio ikut eksekusi, itu sama persis. Prio mengeksekusi bayi itu ada di surat dakwaan. Jadi sesuai dengan surat dakwaan. Nah, jadi yang nggak ada yang spesial. Kita tunggu aja nanti keyakinan hakim, gitu aja Mr. D. Sementara Mr. Baik, baik. Jadi tidak ada yang istimewa ya. Dihadirkan atau tidak ada yang tahu ya. Itu yang diminta kemarin ya. Yang terkait ahlinya apa suratnya, Mr. Z? Surat yang kopian kemarin tuh loh. Yang katanya fotokopi itu. Saya tadi cuma dengar gini di salah satu komal itu ada yang menarasikan dia sambil komal sambil lihat katanya itu. Katanya JPU ke depan menyerahkan surat gitu aja Mr. Z. Jadi saya belum dapat tuh videonya sampai hari ini sampai jam segini. Nah, kalau ada yang ditampilkan terkait dengan surat itu harusnya disampaikan siapa ahli siapa saja yang ada ahli siapa yang membenarkan keterangan itu. Kan kemarin kan tidak ada yang tanda tangan tuh. Ini terkait apa? Terkait validitas. Jangan sampai surat yang diajukan tidak ada yang bertanggung jawab. Ya, tidak ada yang bertanggung jawab. Kalau ada suratnya, kemudian ada nama dan tanda tangannya, kalau sekarang itu ada tanda tangan ini dan ada disebutkan namanya, artinya itu ahli itu bisa diketahui dari situ. Tapi kalau nggak ada, masih seperti yang kemarin sampai hakim pun bertanya, ini kalau ditandatangani ini sah, kalau enggak bagaimana? Karena itu justru itu menimbulkan juga tanda tanya kita semua. Oke lah. Kalau memang tadi kan sudah kita jelaskan ya. Perasaan saya juga sudah sampaikan sebelum-sebelumnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, jaksa akan tiba pada tuntutannya. Demikian juga hakim, mau tidak mau, suka atau tidak suka, hakim itu akan tiba pada putusannya. Nah, dasar-dasar inilah yang kita lihat ini. Apakah ahli didatangkan, apakah cukup valid terkait dengan alat bukti, itu yang kita belum tahu. Itu masih di ranahnya hakim. Ranahnya hakim belum, masih ada dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Dan di pledoi, mungkin minggu depan itu ada pledoi, itu akan tajam semua itu. Tapi ketajamannya justru akan terlihat dari pengacara Tony. Pihak pengacara Tony. Kalau yang satu mungkin ya sudahlah, syukur aja lah nggak dituntut hukuman mati. Ini justice kolaborator dituntut 20 tahun itu sudah bagus kan gitu. Ya kan? Nanti akan dilihat ya narasi-narasi apa yang kita akan ulas lagi itu teman-teman ya. Itu. Nah, terkait dengan bukti elektronik sebagaimana yang sering kita ulas, nampaknya nggak ada itu, hanya flash disk rekaman CCTV. Kalau flash disk rekaman CCTV, yakin nggak dipakai. Kenapa? Satu, nggak menunjukkan bahwa yang itu kan ada perbedaan tuh, mayat sama beras itu tidak ditunjukkan. Jadi fakta itu masih ngambang sampai saat ini. Yang bisa menjelaskan sebenarnya siapa? Ahli digital forensik. Ahli digital forensik mungkin mau
mau meneliti, menguji kalau kalau persyaratan formil dan materialnya terpenuhi. Tapi kalau tidak ya nggak mau. Kalau nggak mau artinya apa? Nggak akan dipakai. Ya nggak Bang Ai? Izin Mr. Ji, mohon maaf bertanya satu lagi. Maaf ini izin Mr. Ji. Seandainya nih Mr. Ji, seandainya ketika vonis Priok kembali lagi keterangan surat tersebut Mr. Ji, eksepsi, bagaimana itu Mr. Ji? Wah, nggak ada lagi sudah, nggak ada lagi. Jadi pada saat pledoi itu bisanya, itu bukan vonis ya, pada saat pledoi kita akan mendengarkan kok semua itu. Pledoi itu kesempatannya di pledoi. Nanti juga replik duplik juga jaksa mempertahankan, duplik juga begitu, penasihat hukumnya mempertahankan. Ya begitulah dinamika persidangan. Begitu ya Bang Mile ya, sebentar ya. Iya. Oke. Saya coba narasikan gini Mas Rezi. Melihat persidangan Indramayu ini dan juga apa yang terjadi di Komal atau live bahkan itu yang live itu lawyer ini, saya agak sedih ya. Saya coba, jadi dengan munculnya KUHP dan KUHP baru ini seakan-akan hanya menggeser teks aja tafsiran teman-teman yang sarjana hukum ini. Padahal secara filosofis itu udah sangat berbeda ya. Saya coba menyitir penjelasan misalkan Prof. Gayus, kemudian juga siapa itu Komisi 3 Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, bahwa soalnya KUHP baru, KUHP dan KUHP baru ini adalah pentingnya bahwa dalam hal pidana itu mengedepankan objektivitas proses hukum, bukan lagi mengedepankan subjektivitas. Jadi kalau kita lihat secara filosofis dan juga praktisnya, itu tampak sekali sebenarnya proses hukum itu ditarik ke arah yang lebih positif, yaitu menjadi lebih objektif. Ini tampak dengan cara seperti apa? Misal di sebelumnya SCI itu seakan-akan aksesoris pada KUHP ya, KUHP yang baru. SCI itu jadi wajib untuk pidana. Nah, itu kemarin yang kita bahas di pasal 55 dan 56, kemudian operasionalnya di pasal 57. Ketentuan operasionalnya diwajibkan adanya peraturan tambahan ya di pasal 57. Kemudian ternyata juga untuk memvalidasi dokumen yang ditimbulkan dari ahli yang ada di pasal 56, itu di pasal 229 wajib dihadirkan. Jadi di situ jelas wajib gitu. Walaupun disebut di awal adalah yang disebut ahli itu ahli kedokteran, ahli kemudian dan ahli lainnya. Nah, ini yang yang ditafsirkan separsial sama teman-teman yang sarjana hukum yang di Indramayu. Tadi saya ngikutin dan diskusi lewat live mereka cuman bahwa forensik itu cuman kedokteran. Nah, ini kok jadi mereduksi, padahal namanya forensik itu banyak. Ada laboratorium forensik yang isinya bisa fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Ada identifikasi forensik, ada kedokteran forensik, dan juga ada digital forensik. Banyak macamnya forensik itu, dan semuanya setara, itu ahli. Dan itu di pasal 229 KUHP, itu diwajibkan untuk didatangkan. Wajib loh, bahkan saya baru tahu di pasal lain tuh, kalau ahli nggak datang, diminta hadir hakim nggak datang, itu bisa kena pidana juga. Gitu. Ada tuntutan pidana sampai 9 tahun penjara kalau nggak salah itu. Salah baca, saya belum baca detailnya ya. Cuman setelah baca kemarin, ada itu tuntutan sampai 9 tahun penjara kalau tidak mau hadir. Nah, ini kan problem serius. Jadi kenapa kok akhirnya, jadi tadi saya sebutkan, ini menaikkan objektivitas, menurunkan subjektivitas. Contoh lainnya, ini baru dari sisi SCI ya, scientific tools yang digunakan, yang tadi forensik, itu scientific tools. Kemudian lab itu juga scientific tools. Itu adalah yang berikutnya pandangan hakim. Dulu hakim punya otoritas penuh banget untuk membuat keputusan. Nah, sekarang pengamatan hakim itu disetarakan dengan alat bukti yang lain. Sejajar dia.
sejajar dengan barang bukti, sejajar dengan surat, sejajar dengan keterangan ahli, itu artinya menarik subjektivitas aparat penegak hukum menjadi objektif. Itu soalnya, dan ini nggak dipahami oleh teman-teman yang sarjana hukum. Saya jadi sangat gimana ya, ini kayak pendidikan kita kok jadi kayak asal lolos ya, bukan lulus dengan baik gitu. Nah ini sedih akhirnya. Jadi teman-teman aparat hukum ini mau upgrade lah. Kalian mungkin udah lulus lama ya dengan cara pendidikan lama yang kolonialisme itu, yang materinya mungkin dulu kuliahnya kolonialisme, tapi ini zaman berubah. Ada KUHP baru yang secara filosofis sudah sangat berubah gitu loh. Kita ini sedang membangun peradaban baru, bukan peradaban kolonial, tapi peradaban Indonesia yang lebih maju dengan mengedepankan objektivitas, tidak lagi subjektif, tidak lagi hanya mengandalkan perasaan, tapi juga mengandalkan akal pikiran yang sehat, nalar, logika. Apakah memang betul begitu? Tujuannya apa? Agar kebenaran material itu bisa didekati, bukan hanya kebenaran persepsi subjektif. Yang terjadi sekarang ini kan subjektif. Jadi gini misalkan nih, ada narasi misalkan. Ini ada korban, ada ini, ada itu. Jadi sekedar ada, objektif itu tidak hanya ada, tapi harus bisa diukur, harus bisa diverifikasi. Nggak ada itu ilmiah langsung kita menentuk. Coba yang mungkin kuliah di bidang STEM ya, tiba-tiba misalkan, oh saya berhasil merebus air jadi panas. Oh itu bukan saintifik. Betul, ketika kita merebus air itu panas. Tapi kalau di sains tidak boleh begitu. Saya merebus air, suhu saya ukur jadi 100 derajat. Saya tambahkan garam naik jadi 104 derajat. Harus begitu, ada ukurannya, ada verifikasinya, ada alat ukurnya, ada toolsnya. Inilah sains, itulah ilmiah. Jadi jangan omon-omon, oh ada, itu ada palu. Oh enggak, palu enggak cukup, ada betul. Tapi buktikan palu itu adalah alat yang memang digunakan untuk membunuh. Gitu, jadi hanya jangan sekedar omon-omon. Ini kan sekedar omon-omon. Oh ada ini, ada itu, ada ini. Ya kalau ada semuanya bisa ngomong. Tapi sains itu bukan begitu cara kerjanya. Sains itu harus bisa diukur, dan bisa diverifikasi ulang. Gitu. Kira-kira gitu, Mr. Ji. Iya, itu benar ya ini teman-teman. Ini saya sambungkan ke digital forensik. Digital forensik itu bukan hanya flash disk, teman-teman. Ya bukan, itu diuji oleh ya laboratorium forensik yang menangani mengenai digital, bukan forensik itu terus kedokteran forensik, bukan. Forensik itu digital forensik, termasuk itu mesiu, bubuk mesiu, senjata yang digunakan itu juga forensik, ya. Semua itu namanya forensik, benar-benar. Nah sekarang kita tidak mau terjebak dengan apakah itu dakwaan dengan tuntutan sekarang. Tidak, saya tidak mau itu. Teman-teman harus mengukur dakwaannya seperti ini, kemudian pembuktiannya seperti ini. Loh, kok tuntutannya seperti ini? Itulah yang sebenarnya yang sekarang ini menjadi pengamatan hakim. Kalau hakim mengamati itu, loh kok aneh nih hasil pengamatan saya. Itulah yang menjadi bagian daripada alat bukti dalam KUHP yang baru. Dalam KUHP yang baru. Gitu. Ketika teman-teman meragukan itu, meragukan pembuktian, ya itulah sudah terwakilkan oleh mereka-mereka yang ada di sana. Saya ragu, Pak Hakim, kami mohon dihadirkan ahli digital forensik agar kami bisa bertanya. Ini seharusnya menjadi pembelajaran untuk kita, termasuk para pengacara-pengacara. Jangan hanya duduk di samping terdakwa seolah-olah itu sudah bekerja. Ya, jangan duduk hanya mendampingi terdakwa seolah-olah sudah bekerja, pakai toga gini. Itu bekerja belum, mempertanyakan itulah. Jadi mencari celah-celah itulah yang namanya pekerjaan. Ya kalau hanya duduk, bagaimana? Anda setuju? Setuju yang mulia. Setuju yang mulia. Minta waktu yang mulia.
itu kelihatan bekerja, tapi pekerjaannya nggak bermutu. Justru pengacara-pengacara ini kalau mau, justru inilah kesempatan untuk belajar. Termasuk kita ini sedang belajar, kok ada ya dakwaan, kemudian beda dengan pembuktian, kemudian membacakan tuntutan. Kalau tadi Abah bilang dipaksakan, nggak masalah. Bagaimana sekarang hakim menilai? Kalau salah-salah hakim menilai, itu juga lain lagi urusannya. Begitu kawan-kawan ya. Kesempatan kawan-kawan ketika komal seperti ini, teman-teman nanya aja, nanya. Beda kalau kepala ini sudah terisi, pokoknya itu sudah beda, kelihatan dari tappingannya. Terus satu, yang kedua, loh untuk apa menggunakan buzzer? Wong kita ini manusia hidup. 0 bisa tapping, 0 bisa tapping. Untuk apa? Kenapa begitu mudahnya mengerahkan buzzer? Kalau manusia nanya lah. Kalau salah bantah. Kalau mau berargumentasi naik. Ngono loh. Oke, sekarang ini ada Pak Dokter nih. Pak Dokter, mau ngomong apa? Kau minta naik nih, silakan Pak Dokter. Selamat malam Master J, selamat malamnya semua. Malam, Bang Dokter. Aduh, tsunami keadilan di peradilan PN Indramayu ya Master J. Yap. Aduh, saya menyurat ini Master J. Kok apa namanya? Ahli belum juga ditampilkan. Sampai udah sidang putusan juga belum ditampilkan. Hanya bacakan surat dari apa namanya? Dari stop. Belum putusan, baru ya maksudnya tuntut jaksa maksudnya. Tuntutan jaksa. Saya juga pernah mengalami gini Master J. Jadi tuntutan jaksa hukuman mati untuk Ririn ya. Ya. Tapi kita nunggu pledoi dari pengacara Tony. Ya. Masih ada harapan Ririn itu bisa ringan lah. Iya. Bagi orang awam di komal-komal lain itu sudah finish itu Master J, mati itu. Ya, makanya kita meluruskan, menjelaskan, menyampaikan tuntutan itu bukan putusan. Nah, gitu ya. Oke. Apalagi yang Anda sudah menyimak dari sidang hari ini? Ya, saya sih lihat di PT-PT orang-orang Indramayu itu kan. Nah, cuma karena Pak Tony lagi sibuk, mungkin sidang Jakarta, mungkin karena nggak ada Pak Tony, dibilang Pak Tony-nya kabur. Pak Tony mundurkan diri. Ya, saya kasih tahu teman-teman semua, namanya pengacara itu tidak nangani perkara satu saja, ada perkara-perkara lain yang kebetulan harinya bersamaan, kan belum waktunya memang, cuman mendengarkan. Kalau mendengarkan bisa dikasih oleh pihak-pihak lain atau pengacara lain yang satu tim bisa. Nggak ada masalah itu teman-teman, nggak ada masalah. Yang berikutnya adalah kita sudah mendengar semua terkait dengan tuntutan. Ya, ingat ya, tuntutan itu memang harus dibacakan karena sudah diingatkan. Justru yang aneh itu, mohon maaf nih teman-teman ya. Justru yang aneh itu kalau jaksa tidak membacakan tuntutannya. Yang satu aneh itu. Yang kedua, ini menjadi seolah-olah menjadi nyambung antara dakwaan pembunuhan berencana, tuntutannya 20 tahun dan hukuman mati, sama dengan yang ada di dalam pembunuhan berencana, seolah-olah nyambung, tapi sebenarnya kropos. Apa kroposnya? Tadi sudah dibahas. Alat buktinya mana? Nih, coba teman-teman yang ada di bawah silakan jawab saya.
Jawab saya. Ririn diancam dalam tuntutannya itu, diancam hukuman mati karena apa? Atau yang ada di atas deh, ngomong. Ririn saat ini dituntut hukuman mati karena apa? Dan siapa yang ngomong? Tolong jawab. Karena pembunuhan berencana. Karena Ririn, karena ceritanya Priyo. Pengakuan Priyo, ya keterangan Priyo membantai. Ya karena ceritanya Priyo. Nah sekarang saya tanya lagi. Karena ceritanya Priyo, ada nggak cerita yang lain, ada 21 saksi itu mengarah kepada Ririn? Nggak ada. Ada alat bukti yang mengarah kepada Ririn? Nggak ada. Itu karena mempercayai Priyo. Nah cilakanya lagi, Priyo dituntut 20 tahun. Itu karena cerita siapa? Saya tanya nih. Kita sendiri. Ceritanya dewek. Betul. Dengan cerita dewe dituntut 20 tahun. Priyo yang cerita sendiri. Kalau Ririn dituntut hukuman mati karena ceritanya Priyo. Didukung alat bukti apa? Ya dicocok-cocokkan. Alat bukti flash disk, alat bukti cangkul, alat bukti sidik jari, alat bukti semuanya belum mengarah kepada apa yang menjadi material dalam pembunuhan berencana. Iya kan? Nah sekarang ini kan dituntut tadi itu. Nampaknya nih tuntutan itu tadi nampaknya jaksa pun di satu sisi lain itu lucu ini teman-teman, dengarkan ya. Di sisi lain karena merasa bahwa terbantu oleh Priyo, tapi di sisi lain menuntut 20 tahun penjara karena pembunuhan berencana. Di sisi lain itu membantu, di sisi lain justru menuntut. Ya nggak ketemu tuh ngomong, tapi ngomongnya itu jaksa itu kan ngomong bahwa setelah persidangan ini saya merasa dibantu oleh Priyo, bahasanya begitu. Kemudian tuntutannya karena merasa Priyo terbukti secara sah dan meyakinkan. Lu piye tuh Yi? Jadi kawan-kawan, ini kontradiktif. Nah kalau kontradiktif seperti itu, apakah hakim tidak menilai? Menilai teman-teman. Menilainya dari apa? Dari pengamatan hakim. Pengamatan hakim itu salah satu bukti yang bisa meyakinkan hakim. Dengan mengamati ini loh. Loh kamu kemarin tak minta surat kok nggak kamu kasih. Oh Pak Ijo kamu. Kan gitu. Oh tak minta digital forensik suruh datang kok nggak datang. Oh Pak Ijo kamu. Gitu. Artinya pengamatan hakim itu nanti akan dijadikan sebagai bagian daripada alasan untuk memutuskan. Gitu kawan-kawan. Ngono loh. Bang Don tadi siapa nih? Ari. Ya, Mr. J, kalau saya tadi agak sedikit setuju ya, nggak apa-apa, kita beda pendapat kan Mr. J. Kalau tadi itu dakwaan itu apa karena Priyo, semuanya karena Priyo, kalau saya nggak Mr. J. Itu semua karena sutradaranya Mr. J. Makanya kenapa saya bilang dari awal Priyo blunder. Blundernya kenapa? Karena dia mau mengikuti skenario busuk ini Mr. J. Karena semua sudah merasa dibantu dengan keterangan Priyo. Keterangan Priyo ini dari mana gitu loh. Dari skenario yang dituliskan. Dengan adanya bukti yang sudah dilihat kan. Belum Dia jam membaca. 11, Apa Bang Don? belum jam 11, tepi jurangnya nanti 2 jam lagi sabar. Ya, jadi gini loh. Kita ini kan di sini ya kan. Teman-teman semua. Saya pribadi Mr. Z, saya bermedia sosial itu Mr. Z. Yang saya utamakan satu, adab.
cuma niat saya Mr. Z bermedia sosial. Kalau saya main TikTok ini Mr. Z, satu saya cari teman, cari saudara, cari relasi, sama cari duit Mr. Z. Ini berhubung udah sebulan ini gara-gara Prio ini sama Ririn, kita off dulu aja ya kan. Karena apa Mr. Z? Kita semua ini tergerak hatinya gitu loh Mr. Z. Karena apa? Karena yang kita lihat korban gitu loh. Iya, Ri. Kamu ngomong dulu, aku tak nyalakin kompor dulu bikin kopi ya. Oke, siap Mr. Z. Jadi di sini kita bebas. Kita bebas teman-teman buat berpikir, kita buat menyalurkan pendapat kita semuanya. Nggak ada yang bisa ngebatasi apa ya, unek-unek kita selagi itu masih mempunyai sopan santun ya. Masih mempunyai sopan santun, bagaimana kita beretika gitu loh. Ya buat teman-teman juga yang baru, banyak juga ini kayak Bang E, dia buat TikTok, akun TikTok gara-gara apa? Gara-gara kasus ini. Tadinya dia di YouTube bikin akun TikTok, bisa menyalurkan tuh ilmunya sama kita-kita semua. Jadi buat teman-teman semua nggak apa-apa, kita di sini bebas bernarasi gitu loh. Cuman kadang-kadang gini sih. Kadang-kadang kita bernarasi tapi kita dibatasi gitu loh. Kita nggak boleh bernarasi sedangkan mereka bebas bernarasi gitu loh. Jadi kenapa? Makanya saya bilang Prio blunder. Blundernya kenapa? Karena dia sudah mengikuti skenario ini. Dia sudah membantu jaksa, ya. Tapi jangan salah. Saya selalu garis bawahi. Kita lihat nanti keputusan hakim ya, ketuk palunya. Itu kalau saya sering bilang kena pasal jengkel itu nanti Prio. Coba lihat. Kita lihat. Ari, Iya Kak Fia. Prio kayak nolongin anjing kejepit nggak sih? Justru Jadi saya kalau itu menurut kalau menurut saya Kak Fia, menurut Ari Kak Fia, kenapa gitu loh? Karena saya itu prihatin gitu ngeliat Prio itu. Justru saya prihatin di satu sisi ya. Karena apa? Dia dimanfaatkan loh. Dengan ketidakpengertian dia. Ari mengerti Kak Fia, saya mengerti gitu loh. Orang yang sudah jangankan yang dihadapkan hukuman mati ya, kena hukuman 5 tahun, 2 tahun aja, itu kita goyang loh, diiming-imingi, itu sangat apa ya, sangat berharap gitu loh, karena ketidakmengertian hukum itu tadi kita. Jadi kalau menurut saya Bang Ari, Prio ini ya kalau mau agak menyimpang dikit dari topik ya, Prio ini tersandra oleh laporan pencemaran nama baik kayaknya nih. Tapi Ya, sampai detik ini laporannya itu nggak dicabut.